Selama 3 tahun, CEO muda paling berpengaruh di Jakarta terbaring koma. Semua dokter menyerah. Tapi hari itu, di tengah hujan sore yang sunyi, seorang wanita desa sederhana lewat tanpa sengaja dan dalam 3 detik, lelaki itu membuka mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalian percaya gak? Kalau cinta kadang bisa jadi obat yang paling mustahil? Tulis kotamu di kolom komentar. Aku mau lihat, siapa aja yang nonton dari Jakarta, Surabaya, Bandung, atau dari desa kecil kayak tempat asal tokoh utama kita. Langit sore di Jakarta berwarna abu keprakan, menelan cahaya senja di balik gedung-gedung tinggi. Di lantai paling atas rumah sakit megah, di sebuah ruangan berlapis kaca dan aroma antiseptik, seorang pria terbaring diam dengan tubuh dipenuhi kabel dan alat monitor. Dialah Rafael Adrian, lelaki berusia 29 tahun yang dulu dikenal sebagai salah satu CEO termuda dan paling jenius di Asia Tenggara. Kini, tubuhnya kaku, matanya tertutup, dan napasnya hanya bergerak pelan di bawah bantuan mesin. Sudah 3 tahun ia tertidur. 3 tahun dunia menunggu sebuah keajaiban yang tak kunjung datang. Orang-orang pernah menaruh harapan besar padanya. Investor, karyawan, bahkan rakyat kecil yang pernah tersentuh oleh program sosial perusahaannya. Namun kini, semua harapan itu meredup seiring waktu. Hanya detak lemah dari alat monitor yang membuktikan bahwa Rafael masih ada. Di luar ruangan, ibunya, Nadine, duduk dengan mata sembab. Setiap hari ia datang, berbicara kepada anaknya seolah Rafael hanya sedang tertidur. Nak, kalau kamu bisa dengar ibu, bangunlah. Semua orang menunggu. Suaranya bergetar, menahan air mata yang hampir tumpah. Dokter yang berjaga menunduk sopan, tak lagi punya kata untuk menghibur. Semua pengobatan, semua ahli dari luar negeri, semua metode eksperimen modern, tak satu pun berhasil. Namun tak ada yang tahu, di dalam kesunyian ruang itu, Rafael sebenarnya masih mendengar. Dalam kegelapan pikirannya, ia terjebak di antara dua dunia, hidup dan mati. Ia mendengar suara ibunya, merasakan hangat air matanya jatuh di tangannya, tapi tubuhnya tak lagi bisa menjawab. Dalam mimpinya, Rafael seperti berjalan di hamparan putih tanpa ujung. Ia mencari arah, mencari cahaya, tapi hanya menemukan bisikan samar dari masa lalu. Tawa kecil seorang gadis di tepi sungai, suara air mengalir, dan sebuah nama yang terlupa. Kisahnya dulu begitu cemerlang. Di usia muda, Rafael membangun kerajaan bisnis teknologi yang menembus pasar internasional. Ia tampan, cerdas, dan karismatik, seolah dunia berputar mengikuti langkahnya. Namun di balik semua kejayaan itu, ia hidup dalam kesepian. Ayahnya meninggal muda, meninggalkan luka dalam yang tak pernah sembuh. Ia menutup dirinya dengan pekerjaan, memandang cinta sebagai distraksi. Ia percaya bahwa kesuksesan adalah satu-satunya cara untuk melawan kehilangan. Sampai malam itu datang. Hujan deras, mobil melaju di jalan licin, dan Rafael yang kelelahan setelah rapat panjang memaksa menyetir sendiri. Dalam sekejap, cahaya putih menyilaukan matanya. Suara klakson memekik, lalu semuanya gelap. Ketika ia membuka mata, ia tak lagi bisa bergerak. Dunia luar memudar, berganti kesunyian yang memerangkapnya hingga kini. Rumah sakit telah menjadi dunianya. Di sana waktu seolah berhenti. Para perawat baru datang dan pergi, dokter berganti shift, tetapi Rafael tetap di sana, dengan rambut yang kini sedikit lebih panjang, dan kulit yang kehilangan rona hangatnya. Setiap orang yang lewat di koridor itu pasti berhenti sejenak melihat papan namanya di depan ruangan. Rafael Adrian, pasien istimewa. Beberapa kali pihak keluarga ingin menyerah. Namun Nadine selalu menolak. Selama napasnya masih ada, aku yakin Allah belum mengambilnya. Ucapnya pelan setiap kali ada yang menyarankan untuk melepas alat bantu. Keyakinannya sederhana, tapi di sanalah satu-satunya cahaya kecil yang tersisa di hidupnya. Hari demi hari, Rafael seperti terperangkap di antara denyut dan hening. Kadang, dalam tidurnya yang panjang, ada getaran samar di ujung jarinya, tanda kehidupan yang entah mengapa datang dan pergi. Para dokter mencatat setiap pergerakan kecil itu,
berharap pada sesuatu yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi tak ada yang bisa menjawab mengapa pria itu masih bertahan. Beberapa perawat mulai mempercayai cerita aneh. Katanya, setiap kali hujan turun, alat monitor Rafael menunjukkan fluktuasi tak biasa. Seolah tubuhnya merespons suara hujan. Mungkin karena kecelakaan itu terjadi saat hujan juga, kata seorang perawat muda sambil menatap jendela. Tapi Nadine tahu, itu bukan hanya tentang hujan. Ia yakin ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum terungkap. Rafael sendiri di alam bawah sadarnya mulai merasakan ketenangan aneh. Ia tak tahu mengapa tubuhnya belum menyerah, tapi di antara mimpi-mimpi panjang itu, ada satu wajah yang terus muncul, samar, lembut, dengan senyum yang membuatnya tenang. Gadis itu memanggilnya dari kejauhan, dan setiap kali Rafael mencoba mendekat, cahaya di sekelilingnya semakin terang. Namun sebelum sempat menyentuh, semuanya menghilang. Di luar, dunia terus berjalan. Sahabat-sahabat lamanya telah melanjutkan hidup. Bisnisnya dikelola oleh orang lain. Media sudah jarang memberitakan keadaannya. Namun setiap kali ada pasien baru masuk rumah sakit itu, para staf selalu berbisik. Itu kamar pasien ajaib. Katanya, kalau kamu lewat situ tengah malam, kamu bisa mendengar detak yang berubah ritmenya sendiri. Tak ada yang tahu, takdir sedang menunggu satu pertemuan yang akan mengubah segalanya. Tapi malam itu, di tengah suara mesin dan rintik hujan pertama setelah musim kemarau panjang, jendela kamar Rafael terbuka sedikit, membiarkan angin masuk membawa aroma tanah basah. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, jari telunjuknya bergerak pelan, seperti menjawab panggilan dari jauh yang belum ia sadari. Sebuah awal kecil dari keajaiban yang belum terlihat oleh siapapun. Dan tanpa seorang pun tahu, langkah kaki seseorang yang akan mengguncang takdirnya sedang menuju ke arah rumah sakit itu. Bab berikutnya siap menanti, tapi malam itu, cerita hanya meninggalkan pertanyaan yang menggantung di udara. Siapa yang akan membangunkan sang CEO yang tertidur dalam diam selama 3 tahun penuh? Hujan belum berhenti sejak pagi. Langit Jakarta diselimuti kabut tipis, meneteskan air yang jatuh di atap rumah sakit besar itu. Sementara di terminal kecil pinggiran kota, sebuah bus tua berhenti perlahan. Dari dalamnya, turun seorang perempuan muda dengan koper kecil di tangannya. Rambutnya sedikit lembab, wajahnya polos tanpa riasan, tapi ada sesuatu di matanya, ketenangan yang jarang dimiliki orang kota. Dialah Laras Ayuning Tias, 24 tahun. Gadis desa yang datang jauh dari lereng Wonosari untuk mengikuti pelatihan perawat tradisional di ibu kota. Laras bukan gadis yang suka menonjol. Ia terbiasa hidup sederhana, menolong tetangga, dan menghabiskan waktunya merawat orang sakit di desanya. Sejak kecil, ia percaya bahwa kesembuhan bukan hanya datang dari obat, tapi juga dari ketulusan. Kalau tanganmu hangat karena ikhlas, orang sakit bisa merasa tenang. Begitu kata ibunya sebelum meninggal. Sejak itu, Laras bertekad menjalani hidup untuk menolong orang lain. Ketika bus meninggalkan terminal, Laras menatap gedung-gedung tinggi di kejauhan. Ia merasa kecil, seperti butiran debu di tengah badai kota. Tapi dalam dadanya, ada keberanian yang tak mudah padam. Ia tak punya siapa-siapa di Jakarta. Hanya surat panggilan pelatihan dari yayasan sosial dan alamat rumah sakit besar tempat orientasi pertama akan dimulai. Ia mengatur napas, menegakkan punggungnya, dan mulai berjalan di bawah gerimis. Langkahnya menuntun sampai ke lobi rumah sakit. Udara dingin bercampur bau antiseptik menyambutnya. Sambil menggenggam map berisi dokumen, Laras mendaftarkan diri di meja resepsionis. Petugas melihat sekilas lalu menunjuk ke arah lift. Pelatihan perawat ada di lantai 7, ruang seminar. Laras mengangguk sopan dan berjalan. Namun entah kenapa, saat berada di dalam lift, jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Ada perasaan aneh, seolah tempat itu memanggilnya. Begitu pintu lift terbuka, koridor rumah sakit tampak sepi. Laras melangkah perlahan sambil mencari tanda ruang seminar. Tapi pandangannya tertarik pada satu ruangan di ujung lorong. Lampunya remang, tirainya separuh terbuka, dan dari balik kaca bening, terlihat seorang pria berbaring dikelilingi alat medis. Ada sesuatu di sana yang membuat Laras berhenti.
Jantungnya berdetak tak beraturan. Ia tidak tahu siapa pria itu, tapi entah mengapa matanya berkaca-kaca. Ada hawa hangat dan dingin bersamaan menyentuh kulitnya, membuat tubuhnya gemetar halus. Ia berdiri terpaku cukup lama, sampai seorang perawat lewat dan menegurnya. "Kamu perawat baru? Jangan berdiri di sana. Itu ruangan pasien khusus, tidak boleh masuk tanpa izin." Laras buru-buru menunduk. "Maaf, saya cuma merasa ada yang aneh." Perawat itu menatapnya sekilas lalu tersenyum tipis. Banyak yang merasa aneh di depan ruangan itu. Pasiennya sudah koma 3 tahun. Tapi alat monitornya kadang berubah sendiri tanpa sebab. Katanya, kalau ada orang tertentu lewat, detaknya naik tiba-tiba. Laras terdiam. Ia menatap kembali ke arah ruangan. Tapi kini tirainya menutup sepenuhnya. Hanya cahaya samar dari monitor yang terlihat menembus sela kain. Ia mencoba menepis rasa aneh itu dan melanjutkan langkahnya ke ruang seminar. Namun sepanjang sesi pelatihan, pikirannya tidak tenang. Suara narasumber terdengar jauh, bergema tanpa makna. Yang terbayang hanya wajah pucat pria tadi, dan detak jantung yang seolah bersahutan dengan degup hatinya sendiri. Sore menjelang. Hujan masih turun ketika pelatihan selesai. Para peserta lain pulang berkelompok. Tapi Laras memilih berjalan sendiri ke halte terdekat. Jalanan licin, dan udara semakin dingin. Namun, setiap langkah menjauh dari rumah sakit, rasa di dadanya semakin berat. Ada dorongan halus, seperti tangan tak terlihat yang memanggilnya untuk kembali. Akhirnya, ia berhenti di pertigaan jalan. Di sana, ia menatap langit yang kelabu dan menutup matanya sejenak. "Allah, kalau ini hanya perasaan, tolong tenangkan aku," bisiknya pelan. Tapi semakin ia berdoa, semakin kuat dorongan itu. Dan entah kenapa, kakinya berbalik tanpa rencana, melangkah lagi menuju rumah sakit. Ketika Laras tiba di lobi, petugas sudah bersiap menutup pintu utama karena jam kunjung telah usai. Ia menunduk sopan, berpura-pura mencari barang tertinggal agar bisa masuk kembali. Petugas menghela napas dan membiarkannya. Ia berjalan perlahan melewati lorong yang kini kosong, hanya suara mesin pendingin dan langkah sepatunya sendiri yang terdengar menggema. Sampai akhirnya ia tiba lagi di depan ruangan itu. Nomor kamar 712. Lampu di dalam redup. Tapi kali ini pintunya terbuka sedikit. Laras menatap ke dalam. Di sana, pria itu masih terbaring. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Tapi entah mengapa Laras merasa sesak di dada. Ia melangkah mendekat, hampir tanpa sadar, sampai berdiri di samping tempat tidur. Udara di ruangan itu berubah. Hening. Hanya bunyi detak mesin monitor yang teratur. Laras menatap wajah pria itu lama sekali, seperti mencari sesuatu yang hilang. "Kamu siapa? Kenapa aku merasa pernah melihatmu?" gumamnya pelan. Tiba-tiba monitor jantung berbunyi sedikit lebih cepat. Laras terkejut, menatap angka yang naik di layar. Tangannya gemetar, tapi matanya tidak bisa beralih. Ia mendekat, duduk di kursi samping ranjang, lalu tanpa sadar menyentuh ujung jemari pria itu. Kulitnya dingin, tapi anehnya, Laras merasa ada aliran hangat mengalir ke tangannya sendiri. Dalam sekejap, ingatan kecil melintas di kepalanya. Suara air mengalir. Anak laki-laki kecil yang menatapnya dengan mata penuh ketakutan, dan ia yang berlari menolong. Tapi bayangan itu kabur. Hanya menyisakan rasa nyeri di dada dan air mata yang tiba-tiba menetes tanpa sebab. "Maaf, aku tidak tahu kenapa menangis," bisiknya lirih. "Aku cuma merasa, kamu tidak seharusnya sendirian." Ia menunduk, memejamkan mata sejenak, dan berdoa dalam diam. Suara hujan di luar semakin deras, seolah menjadi musik lembut yang menemani kesunyian mereka. Dalam hening itu, Laras tak tahu bahwa detak jantung di monitor sedikit melonjak, membentuk irama baru yang tak pernah tercatat sebelumnya. Sebuah kehadiran asing telah menyentuh batas antara dunia sadar dan dunia tidur. Dan meski Laras tak menyadarinya, malam itu seluruh rumah sakit mencatat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika medis. Pasien koma selama 3 tahun menunjukkan respons pertama, tepat ketika seorang gadis desa sederhana menyentuh tangannya dengan hati yang tulus. Di luar ruangan,
Lampu koridor berkelip sesaat. Angin membawa aroma tanah basah masuk lewat celah pintu, mengelus wajah Laras yang masih menunduk di samping tempat tidur. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang mulai berdenyut, seperti jawaban yang belum dimengerti sepenuhnya. Malam itu, tanpa disadari siapapun, takdir mulai bergeser perlahan. Dan Laras, gadis desa yang datang ke kota hanya untuk menuntut ilmu, baru saja membuka pintu menuju rahasia yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Hujan di luar belum reda, menetes di jendela ruangan pasien nomor 712 seperti irama yang tak putus. Lampu redup menyorot wajah pria yang masih terbaring, sementara Laras duduk di kursi samping, menunduk dengan tangan masih menggenggam jemari dingin yang ia sentuh tanpa sengaja. Udara di ruangan itu begitu tenang, tapi di dalam dada Laras, jantungnya berdetak cepat, seperti ada sesuatu yang ingin keluar, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia tidak tahu sudah berapa lama duduk di sana. Waktu seperti berhenti, dunia di luar seakan lenyap. Yang tersisa hanyalah napas mesin, detak alat monitor, dan debar yang bergema di antara dua hati, satu sadar, satu tertidur. Laras menatap wajah pria itu, mencoba mengingat kembali mimpi yang sempat menghantam pikirannya beberapa waktu lalu. Mimpi tentang seorang anak kecil yang tenggelam di sungai, tentang tangannya yang berusaha menarik bocah itu ke tepi, tentang mata ketakutan yang sama persis dengan pria yang kini terbaring di depannya. Namun logikanya menolak percaya. Itu hanya kebetulan, pikirnya. Ia hanya lelah, dan mungkin perasaannya terlalu terbawa suasana. Tapi mengapa tangannya sulit melepaskan genggaman itu? Mengapa tubuhnya justru merasa tenang di tengah dingin yang menusuk? Tiba-tiba, monitor jantung berbunyi berbeda. Detaknya naik 1 kali, 2 kali, lalu stabil kembali. Laras menatap layar itu dengan mata melebar. Ya Allah, bisiknya tanpa sadar. Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Ia buru-buru melepaskan genggamannya. Tapi seketika alat monitor kembali menurun. Dalam kebingungan, ia refleks menggenggam tangan itu lagi, dan detaknya kembali naik. 3 detik. Hanya 3 detik. Tapi dalam waktu sesingkat itu, sesuatu yang mustahil mulai terjadi. Kelopak mata Rafael bergerak pelan. Sekilas, sangat halus, seperti ilusi. Laras tertegun. Napasnya tertahan. Ia berdiri setengah membungkuk, menatap wajah itu lebih dekat. Cahaya monitor memantul di kulit pucatnya. Lalu mata itu terbuka. Laras membeku. Tak ada suara selain bunyi monitor yang kini berdetak lebih cepat. Pandangan Rafael kosong, tapi jelas matanya bergerak, menatap langit-langit ruangan. Sekilas, bola matanya bergetar, mencari arah, lalu berhenti tepat pada sosok Laras. Pandangan mereka bertemu hanya sesaat, namun cukup untuk membuat tubuh Laras gemetar hebat. Allah, gumamnya lirih, menutup mulut dengan tangan. Dia bangun. Suara pintu terbuka keras. Seorang perawat yang lewat di koridor mendengar alarm alat monitor dan langsung berlari masuk. Ada apa? Apa yang terjadi di sini? Teriaknya. Matanya melebar saat melihat pasien yang selama 3 tahun tak pernah bereaksi kini menatap langit-langit. Dia membuka mata. Suara Laras bergetar. Nyaris tak percaya dengan ucapannya sendiri. Perawat segera menekan tombol darurat, memanggil dokter jaga dan tim medis. Dalam hitungan detik, ruangan itu dipenuhi orang. Dokter memeriksa tekanan darah, denyut jantung, dan refleks. Semua bergerak cepat. Laras hanya berdiri di sudut, menatap dengan wajah penuh air mata yang entah datang dari rasa haru, takut, atau keajaiban yang terlalu besar untuk dicerna. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya salah satu dokter. 3 tahun tanpa respons. Lalu tiba-tiba pasien membuka mata. Tak ada yang bisa menjawab. Mesin-mesin berdengung, perintah cepat menggema. Namun di tengah semua itu, Rafael tetap menatap langit-langit. Lalu perlahan, bola matanya bergerak ke arah Laras yang berdiri di sisi ruangan. Ia tidak bicara, tapi bibirnya bergerak sedikit, seolah ingin menyebut sesuatu. Laras menatapnya dengan tubuh lemas. Ia merasa seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat.
Suara di sekelilingnya memudar. Dunia menjadi samar, seperti terbungkus kabut. Hanya mata Rafael dan degup jantungnya yang terasa nyata. Tiba-tiba tubuh Laras limbung. Pandangannya berputar, dan sebelum sempat berbicara, gelap menelan semuanya. Ia pingsan di tempat. Ketika sadar, Laras sudah berada di ruang perawat. Kepalanya berat, napasnya tak beraturan. Seorang perawat senior berdiri di sampingnya. "Kamu baik-baik saja, Nak?" tanyanya lembut. Laras mengangguk pelan, tapi suaranya serak. "Pasien itu, bagaimana keadaannya?" Perawat itu tersenyum tipis, tak menyadari bahwa hatinya baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Dia sadar, meski belum bisa bicara. Dokter masih memantau kondisinya. Tapi anehnya, sebelum kamu datang, semua alatnya stabil seperti biasa. Baru setelah kamu di ruangan itu, terjadi perubahan drastis. Laras menatap kosong ke dinding. "Saya hanya menyentuh tangannya." Perawat itu menepuk bahunya pelan. "Mungkin Allah menggerakkanmu ke sana karena suatu alasan." Kata-kata itu menancap dalam di hati Laras. Ia tak tahu harus merasa bersyukur atau takut. Dalam pikirannya, ia hanya melihat sepasang mata yang terbuka setelah 3 tahun tertutup. Mata yang tadi memandangnya seolah mengenali, seolah sudah menunggunya sejak lama. Malam semakin larut. Rumah sakit kembali tenang. Tapi Laras tidak bisa tidur. Di asrama kecil tempat ia menginap, ia duduk di tepi ranjang sambil memegang tangannya sendiri. Tangan yang tadi menggenggam jari dingin seorang pria koma. Masih ada rasa hangat yang tertinggal di sana, seperti jejak yang tak mau hilang. Setiap kali ia menutup mata, wajah pria itu muncul di pikirannya. Pandangan kosongnya, gerakan bibirnya yang nyaris membentuk kata. Ia mencoba mengingat suara hatinya sendiri saat detik-detik itu terjadi, dan yang muncul hanya satu perasaan, seolah ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sedang bekerja, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan ilmu atau logika. Laras menatap keluar jendela asrama, melihat hujan yang masih turun dengan lembut. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik pelan. "Kalau ini memang takdir, semoga Allah memberi aku kekuatan untuk memahaminya." Sementara itu, di ruangan 712, alat monitor terus menunjukkan pola stabil yang belum pernah terlihat selama 3 tahun terakhir. Di tengah lampu redup dan suara hujan yang jauh, mata Rafael terbuka kembali, kali ini dengan lebih sadar. Ia menatap sekeliling ruangan, lalu bibirnya bergerak lirih, satu kata yang nyaris tak terdengar. "Laras." Dan di luar sana, entah mengapa, hujan yang sejak pagi turun tanpa henti mulai mereda, menyisakan aroma tanah basah dan ketenangan yang sulit dijelaskan. Dunia seperti menahan napas, menyaksikan awal dari sesuatu yang baru saja dimulai. Sebuah keajaiban yang lahir dari sentuhan sederhana dan hati yang tulus. Pagi itu Rumah Sakit Jakarta Raya tak lagi sama. Kabar tentang pasien koma yang tiba-tiba sadar dalam semalam menyebar cepat di antara staf. Dari lantai bawah hingga ruang direktur, semua membicarakannya dengan nada takjub. 3 tahun koma dan bangun begitu saja, tanpa intervensi apapun. Mungkin ini mukjizat. Namun bagi sebagian orang yang menyaksikannya langsung, terutama Laras, peristiwa itu lebih dari sekadar keajaiban medis. Itu terasa seperti panggilan dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan teori. Rafael Adrian kini duduk bersandar di tempat tidur. Tubuhnya lemah namun matanya hidup. Tatapannya tajam, seolah berusaha mengenali dunia yang telah lama hilang dari pandangannya. Cahaya pagi menembus tirai, menyentuh kulit pucatnya yang perlahan mulai berwarna. Dokter dan perawat berdiri di sekelilingnya, mencatat tekanan darah, detak jantung, dan respons refleks. Mereka semua tampak lega, tapi juga bingung. Tidak ada satupun yang bisa menjelaskan kenapa ia bangun. "Pak Rafael, Anda bisa mendengar saya?" tanya dokter utama dengan hati-hati. Rafael mengangguk pelan. Suaranya serak seperti pasir. "Sudah berapa lama?" 3 tahun, Pak. Jawab sang dokter dengan nada tak percaya yang masih tersisa. "Anda mengalami koma akibat benturan di kepala. Tapi, Anda sadar tanpa terapi lanjutan. Ini pertama kalinya dalam catatan medis kami."
Rafael menutup mata, mengatur napas panjang. Di kepalanya, bayangan samar mengalir. Hujan deras, lampu mobil, lalu kegelapan. Dan di tengah kegelapan itu, suara lembut seorang perempuan. Ia tak bisa mengingat wajahnya, hanya merasakan kehangatan saat tangan perempuan itu menggenggam jemarinya. Dalam hatinya, ada nama yang berputar tanpa henti, seperti gema yang tak mau hilang, Laras. Beberapa jam kemudian, ibunya datang dengan air mata bercampur tawa. "Nak, kau benar-benar bangun? Ini bukan mimpi, kan?" Rafael tersenyum samar. "Aku di sini, Bu. Maaf sudah lama membuat ibu menunggu." Nadine memeluk anaknya dengan tangis pecah, memuji kebesaran Allah yang akhirnya mengembalikan napas dan kesadaran anak tunggalnya. Suara tangis itu menggema lembut di ruangan, membawa keharuan yang nyaris membuat para staf menunduk. Namun di balik kebahagiaan itu, Rafael gelisah. Ia tahu ada sesuatu yang kurang. Wajah wanita yang samar dalam pikirannya terus menghantui. Setiap kali ia memejamkan mata, ia seakan melihat potongan gambar, perempuan dengan rambut sedikit basah, wajah lembut, dan tatapan mata yang menenangkan. Ia tak tahu siapa dia, tapi hatinya yakin, perempuan itu adalah alasan ia kembali ke dunia. Saat petang tiba, rumah sakit kembali tenang. Dokter meminta Rafael beristirahat total, tapi pikirannya tak bisa berhenti bekerja. Ia menatap jendela yang basah oleh sisa hujan, lalu berbisik pelan. "Siapa kamu, perempuan itu? Kenapa rasanya aku mengenalmu sejak lama?" Beberapa meter dari situ, di ruangan lain, Laras duduk termenung di bangku ruang tunggu. Ia baru saja selesai menjalani pemeriksaan singkat karena pingsan semalam. Kepala pelatih yayasan memutuskan menundanya untuk sementara dari pelatihan karena kondisinya belum stabil. "Kau butuh istirahat, Laras. Peristiwa semalam pasti membuatmu syok," kata pelatihnya. Tapi Laras hanya mengangguk tanpa suara. Ia menatap ke arah koridor yang mengarah ke kamar 712, tempat pria itu kini sadar. Dalam hatinya muncul perasaan campur aduk, lega, takut, bingung, dan juga kehilangan. Ia seolah tak memiliki hak untuk mendekat lagi. Bukankah ia hanya perawat magang yang kebetulan lewat? Ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika orang-orang tahu bahwa keajaiban itu terjadi bersamaan dengan sentuhannya. Namun hati manusia kadang tak bisa diatur dengan logika. Malamnya, sebelum pulang, Laras nekat berjalan ke depan kamar 712. Ia berdiri di balik kaca, menatap dari jauh. Rafael sudah tertidur, tapi wajahnya tampak damai. Ada senyum samar di bibirnya, seperti seseorang yang bermimpi indah. "Semoga kamu benar-benar sembuh," bisik Laras. "Aku tak tahu siapa kamu, tapi aku yakin Allah mengatur segalanya bukan tanpa alasan." Ia menatapnya satu kali lagi sebelum berbalik pergi. Langkahnya pelan namun hatinya berat. Di dalam kamar, Rafael membuka mata perlahan, seolah hatinya mendengar sesuatu. Ia menoleh ke arah pintu, tapi yang terlihat hanya bayangan kain tirai yang bergoyang pelan terkena angin. "Laras," gumamnya lemah, lalu menatap kosong ke langit-langit. Nama itu keluar begitu saja dari bibirnya, tanpa ia sadari. Keesokan paginya, media mulai ramai. Berita, CEO muda bangun dari koma setelah 3 tahun, memenuhi layar televisi dan portal berita. Rumah sakit dibanjiri wartawan, para investor datang, dan pengacara keluarga mengatur pertemuan. Dunia luar menyambutnya dengan sorotan, tapi di dalam hatinya Rafael justru merasa hampa. Semua orang datang membawa ucapan selamat, tapi tidak ada satupun yang ia cari di antara mereka. Setiap kali seseorang menyebut keajaiban, pikirannya kembali pada perempuan itu. Ia mencoba bertanya kepada dokter, "Siapa yang pertama kali ada di ruangan saat aku sadar?" Dokter menatap catatan. Perawat jaga malam dan satu peserta pelatihan dari yayasan sosial. Tapi gadis itu sudah pulang pagi-pagi sekali. Katanya hanya kebetulan lewat. Kata kebetulan itu terasa asing di telinga Rafael. Ia tak percaya kebetulan bisa membangunkan seseorang dari tidur 3 tahun. Hatinya yakin ada sesuatu yang lebih. Ia memejamkan mata,
mencoba memanggil kembali bayangan wajah itu. Namun yang muncul hanya kabut samar dan suara lembut berbisik di antara rintik hujan. Kamu tidak seharusnya sendirian. Rafael menatap keluar jendela lagi. Hujan mulai turun perlahan. Sama seperti malam ia bangun. Ia menatap langit dan berbisik. Kalau benar ini kehendak MU, Allah, tunjukkan aku jalan untuk menemukan dia. Aku tidak tahu kenapa. Tapi aku merasa hidupku belum lengkap tanpa sosok itu. Hening. Hanya suara hujan menjawab doanya. Tapi jauh di dalam dadanya, ada keyakinan kecil tumbuh. Keyakinan bahwa perempuan itu bukan sekadar penolong sementara, melainkan bagian dari takdir yang akan membawa makna baru dalam hidupnya. Dan di balik tirai kamar yang berembun, Rafael menatap kosong ke arah pintu yang semalam sempat terbuka. Ia tidak tahu bahwa jejak langkah Laras masih tersisa di lantai itu. Langkah lembut yang, tanpa disadari siapapun, baru saja menyalakan kembali kehidupan dalam dirinya. Matahari mulai terbit dari ufuk timur, menembus jendela besar kamar pasien 712. Sinar keemasan menimpa wajah Rafael, kini lebih segar setelah beberapa hari sadar. Namun di balik tubuh yang perlahan pulih, jiwanya masih diselimuti kabut. Sejak hari ia membuka mata, ada satu nama yang terus berputar di benaknya. Laras. Nama itu bagai gema yang menolak hilang. Bahkan ketika dunia di sekelilingnya sibuk menyambut kebangkitannya dengan tepuk tangan dan kamera. Setiap pagi, wartawan menunggu di lobi rumah sakit. Investor berdatangan membawa bunga dan pesan selamat. Semua menyebut kebangkitannya sebagai mukjizat modern. Tapi tidak ada satupun yang bertanya apa yang Rafael rasakan. Di tengah hiruk-pikuk itu, ia justru merasa kosong. Matanya menatap keluar jendela, menembus lalu lintas Jakarta yang padat, sambil bergumam pelan. Kenapa aku tidak bisa berhenti memikirkan dia? Rafael mulai mencari jawaban. Ia memanggil kepala rumah sakit dan bertanya langsung. Siapa gadis yang pertama kali ada di ruanganku malam aku sadar? Kepala rumah sakit tampak canggung. Itu, peserta magang dari yayasan sosial. Namanya Laras Ayuning Tias. Tapi dia sudah kembali ke daerahnya setelah pelatihan dibatalkan. Rafael menatap kosong. Laras Ayuning Tias. Nama itu terasa begitu akrab. Seolah sudah lama hidup di ingatannya. Ia bertanya lagi, "Kau punya alamatnya?" Sang kepala rumah sakit menggeleng. "Kami hanya tahu asalnya dari desa di Wonosari, tapi tidak ada catatan lebih lengkap." Sejak hari itu, Rafael tidak lagi tenang. Di setiap malam, ia bermimpi sama. Suara lembut memanggil namanya di tengah hujan, tangan hangat menggenggam jemarinya, dan sepasang mata yang menatapnya penuh kasih. Ketika bangun, hatinya bergetar. Ia tahu, mimpi itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah panggilan. 3 minggu setelah keluar dari rumah sakit, Rafael mengambil keputusan yang tak pernah ia rencanakan. Ia meninggalkan Jakarta. Ia menyerahkan urusan perusahaan kepada wakil direksi dan pergi tanpa banyak penjelasan. "Aku hanya butuh waktu untuk menemukan sesuatu," ucapnya singkat sebelum meninggalkan gedung tinggi yang dulu menjadi kebanggaannya. Perjalanan panjang membawanya menembus jalan-jalan sempit dan sawah yang membentang luas. Dari kota besar menuju desa kecil, Rafael menanggalkan identitasnya sebagai CEO. Ia mengenakan pakaian sederhana, membawa tas punggung, dan menyamar sebagai fotografer perjalanan. Ia tidak ingin dikenal. Ia hanya ingin mencari Laras dengan cara yang paling sunyi. Sesampainya di Wonosari, udara terasa berbeda. Angin lembut membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik malam. Rumah-rumah berjajar sederhana, dikelilingi pohon jati dan sawah yang menguning. Rafael berjalan melewati jalan tanah yang lengket oleh sisa hujan, bertanya kepada warga setempat tentang nama Laras Ayuning Tias. Sebagian menggeleng, sebagian hanya mengenal nama itu samar. Hingga seorang ibu tua di warung kecil berkata, "Kalau yang kamu maksud Laras yang suka bantu orang sakit, iya, aku tahu. Dia tinggal di ujung bukit dekat sekolah desa." Rafael berterima kasih, lalu melangkah cepat. Di sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Apa yang akan ia katakan ketika bertemu? Bagaimana menjelaskan bahwa ia mencari seseorang yang bahkan tak ia kenal sepenuhnya?
Tapi entah kenapa hatinya yakin bahwa gadis itu adalah bagian dari hidupnya. Setelah perjalanan mendaki, ia sampai di rumah kecil berdinding kayu. Di halaman, beberapa anak kecil sedang belajar menulis di papan tulis bekas. Di antara mereka, berdiri sosok perempuan berkerudung sederhana dengan senyum yang tulus. Matanya jernih, suaranya lembut, dan setiap gerakannya memancarkan ketenangan. Rafael berhenti di ujung jalan. Napasnya tercekat. Itu dia. Ia tidak langsung mendekat. Ia berdiri diam, menatap dari kejauhan, membiarkan hatinya memproses kenyataan bahwa sosok yang selama ini hanya muncul dalam mimpi kini benar-benar di hadapannya. Ada getaran aneh di dadanya, bukan sekadar kagum, tapi semacam pengakuan jiwa, inilah orangnya. Laras tidak menyadari kehadirannya. Ia sedang menuntun seorang anak membaca dengan sabar. Ketika anak itu salah mengucap, ia tertawa kecil. Suaranya lembut seperti angin sore. Rafael tersenyum tanpa sadar. Tapi di balik senyum itu ada perasaan yang sulit dijelaskan. Rindu yang datang tanpa alasan. Sampai akhirnya, salah satu anak menunjuk ke arahnya. "Bu Laras, ada orang di sana." Laras menoleh. Pandangan mereka bertemu, sama seperti malam di rumah sakit itu. Waktu seolah berhenti. Dunia di sekitar mereka lenyap. Namun, tidak seperti yang Rafael bayangkan. Laras tidak langsung mengenalinya. Ia hanya menatap bingung. "Bapak mencari siapa?" tanyanya sopan. Rafael berusaha menahan getar suaranya. "Aku hanya seorang pengembara. Aku dengar di sini ada seorang yang suka menolong orang lain. Aku ingin mengenalnya." Laras tersenyum. Sederhana, tulus. "Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Silakan duduk, Pak, kalau mau istirahat." Rafael mengangguk dan duduk di bangku bambu di bawah pohon. Ia memperhatikan cara Laras berbicara, menatap, bahkan tertawa. Ada sesuatu di setiap gerakannya yang membuat hatinya bergetar. Bukan sekadar rasa terima kasih karena ia pernah diselamatkan, tapi rasa yang jauh lebih dalam, sesuatu yang belum berani ia sebut sebagai cinta. Sore itu, mereka berbicara singkat. Laras menanyakan asalnya, tapi Rafael tak menjawab langsung. "Aku dari tempat yang jauh, dan aku datang ke sini karena ingin menemukan sesuatu yang hilang." Laras menatapnya dalam diam, seolah mencoba membaca makna di balik kata-kata itu. "Kadang sesuatu yang hilang tidak selalu harus dicari," katanya lembut. "Kadang cukup ditemukan oleh waktu, ketika hati sudah siap." Ucapan itu menusuk perlahan di hati Rafael. Ia tersenyum samar. "Mungkin kau benar," ujarnya. Namun dalam batinnya ia tahu, hatinya sudah menemukan jawabannya. Ia hanya perlu waktu untuk membuat gadis itu mengingat, atau mungkin menyadari sesuatu yang telah lama tertulis oleh takdir. Matahari tenggelam di balik perbukitan, meninggalkan langit jingga yang menyala di cakrawala. Di antara suara jangkrik dan tawa anak-anak desa, Rafael memandang Laras yang sibuk membereskan papan tulis. Hatinya berbisik, "Aku sudah menemukannya." Dan di saat itu juga, untuk pertama kalinya setelah 3 tahun tertidur dan berminggu-minggu mencari, Rafael merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kedamaian yang begitu dalam, seolah hidupnya yang tercerai-berai akhirnya mulai kembali utuh. Hari-hari di desa itu berjalan lambat. Seolah waktu sengaja melambatkan langkahnya agar manusia bisa belajar tentang ketenangan. Setelah pertemuan pertama itu, Rafael memilih tinggal di desa kecil tersebut. Ia menyewa kamar sederhana di rumah warga, jauh dari hiruk-pikuk dunia korporat yang dulu membelenggunya. Setiap pagi ia bangun dengan aroma tanah basah dan suara ayam jantan, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan akan membuatnya tersenyum. Namun alasan sesungguhnya bukan pada ketenangan desa itu, melainkan pada sosok Laras. Sejak hari pertama mereka berbicara, Rafael menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia tidak sedang jatuh cinta dengan keindahan atau pesona, melainkan dengan kedamaian yang terpancar dari perempuan itu, ketulusan yang menenangkan jiwa yang selama ini haus makna. Awalnya, Laras tak tahu siapa Rafael sebenarnya. Baginya, pria itu hanyalah seorang pengembara dengan kamera di leher,
yang kadang datang ke sekolah desa membantu mengajar anak-anak membaca atau mengambil gambar untuk dokumentasi. Namun semakin sering mereka bertemu, semakin ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Cara Rafael memperhatikan, caranya mendengarkan setiap ucapan sederhana, dan tatapan matanya yang dalam, seperti menatap sesuatu yang lebih dari sekadar wajah. Suatu sore, Lara sedang duduk di beranda rumah sambil menjemur buku-buku anak-anak yang basah karena hujan. Rafael datang membawa sekeranjang buah mangga. Aku dapat dari ladang sebelah. Katanya belum matang semua, tapi lumayan buat di jus, ucapnya. Laras tersenyum. Kau mulai terbiasa dengan kehidupan desa rupanya. Rafael tertawa kecil. Awalnya sulit, tapi entah kenapa, setiap hari di sini membuatku merasa hidup. Mereka duduk berdampingan. Hujan sisa siang hari masih menetes dari atap. Di sela sunyi itu, Rafael menatap Laras lama. Ada sesuatu di wajahnya, bukan hanya kecantikan, tapi ketenangan yang mengingatkannya pada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Boleh aku tanya sesuatu? Katanya pelan. Tentu, jawab Laras. Kenapa kamu memilih tinggal di sini, jauh dari kota? Padahal kamu punya kemampuan yang bisa membawamu lebih jauh. Laras terdiam sesaat, lalu menatap langit yang mulai oranye. Karena di sini aku bisa melihat wajah syukur setiap hari. Aku tak punya banyak, tapi aku bisa membuat orang lain tersenyum. Itu sudah cukup. Rafael menunduk. Kata-kata itu menghantam dadanya seperti gema yang dalam. Ia teringat kehidupannya dulu, penuh angka, strategi, dan ambisi, tapi kosong dari makna. Ia menatap Laras lagi dan berkata lirih, "Kau tahu, aku dulu berpikir dunia ini hanya bisa dimenangkan dengan kekuatan. Tapi sekarang aku sadar, yang membuat seseorang benar-benar hidup bukan kekuasaan, tapi hati yang bisa memberi tanpa pamrih." Laras menatapnya dengan senyum lembut. Mungkin Allah sedang menuntunmu menemukan arti itu. Hening sesaat. Suara hujan berubah menjadi rintik lembut. Rafael menatap tangannya sendiri, mengingat jemari Laras yang pernah menggenggamnya saat ia terbaring tak sadar. Ia belum tahu kebenaran di balik itu, tapi setiap kali berada di dekat Laras, tubuhnya merasakan getaran halus, campuran antara syukur dan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa terima kasih. Hari berganti minggu. Rafael semakin dekat dengan kehidupan desa. Ia membantu warga memperbaiki jalan setapak, menjadi relawan untuk program air bersih, dan ikut menanam pohon di perbukitan. Setiap sore, ia mengabadikan momen anak-anak bermain di sawah atau senyum orang tua di pasar. Laras selalu menemaninya, seringkali tanpa bicara panjang, tapi keheningan di antara mereka justru terasa penuh makna. Kadang malam datang dengan bintang-bintang yang sangat terang. Mereka duduk di tepi sungai, memandangi pantulan cahaya di air. Rafael berkata, "Aku sering merasa, seperti pernah berada di tempat ini sebelumnya." Laras menoleh. "Mungkin karena alam di sini membuatmu merasa pulang." Rafael menggeleng pelan. "Bukan hanya itu. Ada sesuatu yang lebih tua dari ingatan, sesuatu yang membuatku merasa kau tidak asing bagiku." Laras menunduk. Jantungnya berdetak cepat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Di dalam hatinya, ada perasaan yang sama, tapi ia terlalu takut mengakuinya. Sejak pertemuan itu di rumah sakit, ia sering bermimpi aneh, tentang seorang anak laki-laki yang memegang kalung perak di tepi sungai, tentang matanya yang penuh rasa terima kasih. Setiap kali terbangun, ia tak bisa menjelaskan mengapa mimpi itu membuat dadanya sesak. Hubungan mereka tumbuh seperti aliran sungai kecil, perlahan, tapi pasti mengikis batu yang keras di dasar hati. Tak ada pengakuan cinta, tak ada janji manis, hanya perhatian kecil yang membuat keduanya semakin terikat. Rafael mulai terbiasa datang ke rumah Laras membawa bahan makanan, membantu menyalakan lampu minyak, atau sekadar menunggu sampai ia selesai mengajar. Suatu malam, listrik padam di seluruh desa. Laras menyalakan lilin di beranda, dan Rafael datang membawa lentera. "Aku pikir kau butuh cahaya tambahan," katanya. Laras tertawa pelan. "Kau datang selalu di waktu yang tepat." Mereka duduk bersama di bawah cahaya kecil itu. Rafael menatap nyala lilin yang menari di wajah Laras.
Kau tahu, aku sudah lama tidak merasa tenang seperti ini. Bertahun-tahun aku hidup untuk hal-hal besar, tapi semuanya terasa hampa. Dan sekarang, di sini, bersamamu, aku baru sadar. Mungkin aku tidak pernah benar-benar hidup sebelumnya. Laras memandangnya, suaranya nyaris berbisik. Kadang, Allah menidurkan seseorang agar ia bisa terbangun dengan cara yang berbeda. Mungkin tidur panjangmu dulu bukan hukuman, tapi caranya memintamu melihat hidup dari sisi lain. Ucapan itu membuat dada Rafael menghangat. Ia menatap Laras tanpa berkata apapun. Hanya keheningan yang berbicara, dan di dalam keheningan itu, tumbuh perasaan yang semakin sulit disembunyikan. Ketika malam semakin larut, Laras berdiri dan berkata pelan. Sudah malam, besok pagi anak-anak harus belajar lagi. Rafael mengangguk. Terima kasih untuk harinya. Ia berjalan pulang dengan langkah ringan, tapi di dalam hatinya ada gejolak yang sulit dijelaskan, antara rasa syukur, rindu, dan ketakutan bahwa kebahagiaan ini mungkin hanya sementara. Dan malam itu, sebelum tidur, Rafael menatap kalung perak kecil yang selama ini ia simpan di sakunya, satu-satunya benda yang selalu ia bawa sejak sebelum kecelakaan. Ia belum tahu mengapa benda itu terasa begitu penting, tapi entah kenapa, setiap kali ia melihatnya, ia teringat mata Laras dan suara lembutnya. Ia menggenggam kalung itu, menatap langit gelap di luar jendela, lalu berbisik lirih. Jika ini memang jalan yang kau atur, Allah, tolong jangan biarkan aku kehilangan arah sebelum aku tahu kebenarannya. Dan di kejauhan, di rumah kayu kecilnya, Laras menatap langit yang sama, dengan hati yang bergetar oleh rasa yang sama, dua jiwa yang mulai berjalan berdampingan tanpa tahu bahwa setiap langkah mereka kini sedang menghidupkan kembali sesuatu yang telah tertulis jauh sebelum mereka saling mengenal. Malam itu turun dengan perlahan. Hujan mengguyur lembut atap rumah Laras, membiaskan bayangan lentera di dinding kayu. Angin berembus membawa aroma tanah basah, menembus ke dalam kamar kecil tempat Laras duduk di sisi ranjang, termenung memandangi foto murid-muridnya. Tapi pikirannya jauh, terlalu jauh, hingga wajah-wajah kecil itu tak mampu mengusir bayangan satu sosok yang terus muncul di benaknya. Rafael. Sudah berbulan-bulan sejak ia mengenal pria itu. Namun setiap hari bersamanya terasa seperti membaca bab yang sama dari buku lama yang pernah ia lupakan. Ada sesuatu dalam tatapan Rafael yang terlalu familiar. Sesuatu yang membuat dadanya bergetar aneh setiap kali mata mereka bertemu. Ia berusaha menepisnya, menolak perasaan yang mulai tumbuh, tapi justru semakin ia menolak, semakin kuat bayangan itu menjerat. Hujan makin deras. Laras menarik selimut, tapi matanya enggan terpejam. Malam terasa panjang. Saat akhirnya kantuk menyerang, pikirannya tertarik ke dalam dunia mimpi yang terasa nyata. Begitu nyata hingga jantungnya berdetak cepat. Ia melihat dirinya kecil, berlari di pinggir sungai yang jernih. Suara tawa anak-anak lain menggema di kejauhan. Tapi di sisi lain sungai, ada seorang anak laki-laki yang terjatuh ke air. Arus deras menyeret tubuh kecil itu, membuatnya berteriak minta tolong. Tanpa pikir panjang, Laras kecil menyeberang dan menarik tangannya dengan sekuat tenaga. Anak itu batuk keras, menggigil, dan ketika akhirnya membuka mata, ia menatap Laras kecil dengan pandangan penuh terima kasih. "Namamu siapa?" tanya anak itu dengan suara gemetar. "Laras," jawabnya sambil tersenyum. Anak itu mengeluarkan kalung kecil dari saku bajunya, kalung perak dengan liontin berbentuk daun. "Kalau suatu hari kita bertemu lagi, ini tanda bahwa kamu penyelamatku," katanya polos sebelum memakaikan kalung itu ke leher Laras. Adegan itu mengabur. Suara hujan menggantinya. Laras terbangun dengan napas terengah dan keringat dingin di pelipis. Tangannya spontan menyentuh lehernya. Kosong. Kalung itu sudah lama hilang. Mungkin ketika ia pindah rumah bertahun-tahun lalu. Tapi mengapa mimpinya terasa begitu hidup? Mengapa wajah anak laki-laki itu sangat mirip dengan Rafael? Ia duduk lama dalam diam, mencoba mengingat detail yang tertinggal. Ada bekas luka kecil di pelipis anak itu, seperti sayatan tipis. Ia memejamkan mata, dan hatinya bergetar saat menyadari, bekas luka yang sama juga ada di pelipis Rafael. Hatinya mulai resah. Ia menolak mempercayai kebetulan.
Namun bagaimana mungkin? Dunia terlalu luas untuk mempertemukan dua orang dari masa kanak-kanak dalam situasi seperti ini. Apalagi pria itu kini telah menjadi bagian dari hidupnya. Seorang yang membangkitkan debar yang tak bisa ia jelaskan. Keesokan paginya, Laras berusaha bersikap biasa. Ia tetap mengajar, tetap tersenyum, tapi pikirannya berkelana. Saat Rafael datang membawa peralatan kamera seperti biasa, Laras hanya menatapnya lama tanpa bicara. Rafael menegur dengan lembut. "Kau terlihat pucat. Tidak tidur semalam." Laras tersenyum hambar. "Sedikit sulit tidur. Aku bermimpi aneh." Rafael duduk di sampingnya. "Tentang apa?" Ia ragu menjawab, tapi akhirnya berkata pelan. "Tentang masa kecilku. Tentang seorang anak laki-laki yang aku tolong dari sungai. Aku tidak tahu kenapa, tapi wajahnya mirip sekali denganmu." Rafael menatap Laras lama. Suara angin di antara pepohonan membuat percakapan itu terasa sakral. Ia perlahan menurunkan kamera dari tangannya, lalu berkata dengan nada nyaris berbisik, "Kau bilang kau menolong anak itu dari sungai." Laras mengangguk pelan, dan anak itu memberimu kalung perak berbentuk daun. Dunia di sekitar mereka tiba-tiba terasa hening. Laras menatapnya kaget. "Bagaimana kau tahu?" Suaranya bergetar. Rafael memasukkan tangannya ke saku kemeja dan mengeluarkan sesuatu. Kalung perak dengan liontin berbentuk daun, persis seperti yang Laras lihat dalam mimpinya. "Aku menyimpannya sejak kecil. Aku tidak tahu kenapa kalung ini selalu membuatku tenang. Ibuku bilang, seseorang memberikannya padaku saat aku hampir tenggelam di sungai." Air mata menetes di pipi Laras tanpa ia sadari. Tangannya gemetar saat menyentuh liontin itu. "Jadi benar, itu kamu." Rafael menatapnya dengan mata berkaca. Ia menghela napas panjang, seolah beban bertahun-tahun akhirnya terangkat. "Mungkin ini yang selama ini aku cari. Aku tahu sejak pertama kali melihatmu di rumah sakit. Ada sesuatu yang sudah lama hilang dariku, dan ternyata, itu kamu." Laras menunduk. Air matanya jatuh ke tanah. "Aku tidak tahu, Rafael, aku bahkan tidak tahu Allah menulis takdir seperti ini." Rafael menyentuh bahunya perlahan. "Mungkin karena kita harus saling menemukan dua kali. Dulu untuk menyelamatkan hidupku, dan sekarang untuk menyelamatkan jiwa kita." Hening. Hanya suara desir angin dan bunyi burung di kejauhan. Dua hati itu saling menatap, menyadari bahwa garis takdir mereka ternyata sudah terhubung jauh sebelum mereka mengenal arti cinta. Namun di balik haru itu, ada sesuatu yang menggantung di dada Laras, sebuah ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Karena jika takdir benar mempertemukan mereka kembali, apakah itu berarti ada ujian lain yang sedang menunggu di baliknya? Malamnya, Laras berdoa lama. Ia berlutut di atas sajadah kecilnya, menatap lilin yang hampir padam. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Kalau ini benar bagian dari jalan MU, beri aku kekuatan untuk menerima semuanya. Jangan biarkan aku mencintainya hanya untuk kehilangan lagi." Sementara di rumah sewa kecilnya, Rafael duduk menatap kalung itu yang kini tergantung di tangannya. Lampu minyak berayun lembut di dinding, menciptakan bayangan samar di wajahnya. Ia menyentuh liontin itu perlahan, mengingat semua yang telah terjadi. Kecelakaan, tangan hangat yang menggenggamnya di ambang kematian, dan kini, kenyataan bahwa perempuan itu adalah gadis yang sama yang pernah menyelamatkannya 20 tahun lalu. Dadanya terasa penuh. Ia menatap langit malam melalui jendela yang terbuka, lalu berbisik dengan suara bergetar. "Allah, kalau Engkau mempertemukan kami lagi, jangan biarkan aku menyia-nyiakannya kali ini." Dan di luar sana, hujan berhenti. Langit yang gelap perlahan terbuka menampakkan bintang pertama malam itu, seolah semesta ikut menyaksikan dua hati yang akhirnya saling mengenali, setelah terpisah begitu lama oleh waktu, jarak, dan takdir. Sejak malam ketika rahasia masa kecil mereka terbuka, udara di antara Rafael dan Laras berubah, tidak lagi sekadar kedekatan dua orang yang saling memahami, tapi seperti dua jiwa yang sedang berusaha menyatukan kembali kepingan takdir yang terpecah bertahun-tahun lalu. Waktu berjalan pelan, dan setiap detik terasa mengandung makna. Laras kini tahu siapa Rafael sebenarnya. Bukan sekadar pengembara biasa,
melainkan CEO muda yang dulu membuat berita besar karena bangun dari koma setelah 3 tahun tertidur. Namun ia tetap memperlakukannya seperti dulu, tanpa jarak, tanpa rasa kagum berlebihan. Itu yang justru membuat Rafael semakin terikat padanya. Suatu pagi, Rafael duduk di halaman rumah Laras. Matahari memantulkan cahaya hangat di wajahnya yang kini mulai berwarna sehat. "Kau tahu," ucapnya sambil menatap pemandangan sawah yang menguning. "Aku merasa seperti sedang membaca kembali buku hidupku yang hilang. Setiap halaman yang aku buka, ternyata ada namamu di sana." Laras menatapnya dari pintu, tersenyum tenang, tapi ada kesedihan samar di matanya. Kalau semua ini memang ditulis oleh Allah, maka tugas kita hanya menjalaninya dengan hati yang ikhlas, bukan? Rafael menatapnya lama. "Aku ingin menjalaninya bersamamu, Laras. Aku tidak peduli siapa aku dulu, atau apa yang orang katakan. Aku hanya tahu bahwa hidupku baru terasa berarti ketika aku menemuimu lagi." Kata-kata itu sederhana, tapi Laras merasakan sesuatu yang tajam menembus dadanya. Ia tidak menjawab. Ia hanya menatap tanah, mengusap jemarinya sendiri yang bergetar. Perasaan itu terlalu dalam, terlalu kuat, dan justru karena itulah ia takut. Karena cinta yang datang dengan keyakinan seperti ini, seringkali diikuti ujian yang tidak kecil. Hari-hari berlalu dengan kedekatan yang makin sulit disembunyikan. Rafael ikut membantu Laras mengajar, memperbaiki atap sekolah, bahkan menanam pohon bersama warga. Wajahnya berubah, senyum lebih sering muncul, matanya tak lagi dingin seperti dulu. Tapi kebahagiaan itu perlahan mulai terusik oleh bayang-bayang masa lalu yang datang dari dunia yang dulu ia tinggalkan. Suatu sore, seorang pria berpakaian rapi datang ke desa dengan mobil hitam mengilap. Ia memperkenalkan diri sebagai Andre, tangan kanan Rafael di perusahaan. "Tuan Adrian," katanya dengan nada setengah lega, setengah gusar. "Anda menghilang begitu saja." Dewan direksi mulai gelisah. "Perusahaan butuh Anda. Anda tidak bisa terus bersembunyi di sini." Rafael menghela napas panjang. "Aku tidak bersembunyi, Andre. Aku hanya menemukan hal yang selama ini hilang. Dan Anda mau meninggalkan semua yang telah Anda bangun demi hal itu." Andre menatapnya tak percaya. "Para pemegang saham mulai menuduh Anda tidak waras. Mereka bahkan mempertanyakan kepemimpinan Anda." Laras berdiri tak jauh dari sana, mendengar setiap kata dengan dada bergetar. Ia tidak ingin menjadi alasan kehancuran seseorang. Setelah Andre pergi, ia menatap Rafael dengan mata yang menyiratkan kekhawatiran. "Kau harus kembali. Dunia itu milikmu, bukan dunia ini. Aku tidak ingin menjadi alasan orang lain kehilangan kepercayaan padamu." Rafael menatapnya. Nada suaranya tegas tapi lembut. "Dunia itu sudah menidurkanku selama 3 tahun, Laras. Tapi kamu yang membuatku hidup kembali. Aku tidak akan meninggalkan kehidupan yang sebenarnya demi dunia yang hanya penuh angka dan kepalsuan." Laras terdiam. Kata-kata itu begitu indah, tapi juga menakutkan. Ia tahu, cinta yang membuat seseorang meninggalkan segalanya kadang bisa berubah menjadi beban. Malamnya, ia berdoa lama, memohon petunjuk agar diberi kekuatan menahan perasaan yang mulai tumbuh terlalu dalam. Beberapa hari kemudian, Rafael memutuskan untuk kembali ke Jakarta sebentar. Ia berjanji akan kembali ke desa setelah menyelesaikan urusan perusahaan. Laras mengantarnya sampai jalan besar. Angin sore berhembus membawa debu jalan, dan mata mereka saling bertemu dalam diam. "Aku akan kembali," kata Rafael, menggenggam tangan Laras. "Aku berjanji." Setelah mobilnya menjauh, Laras berdiri di tepi jalan, menatap langit yang berubah jingga. Ada perasaan kosong yang mengendap di dadanya, seperti sebagian dirinya ikut pergi bersama mobil itu. Sementara di Jakarta, Rafael disambut dengan tatapan tajam dari para direksi dan rekan kerja. Gedung kaca menjulang tinggi, dingin, dan kaku, sangat berbeda dengan kehangatan desa yang baru saja ia tinggalkan. Andre menumpahkan laporan bertumpuk di meja. "Selama Anda pergi, saham turun 10%, media menekan, dan rumor mulai menyebar. Mereka bilang Anda kehilangan akal setelah koma."
Rafael membaca sekilas laporan itu, tapi matanya kosong. Biarkan mereka bicara, ucapnya pelan. Aku tidak kehilangan akal, Andre. Aku baru saja menemukannya. Namun dunia bisnis tidak mengenal makna spiritual atau ketenangan batin. Segala hal diukur dengan uang dan kekuasaan. Dalam beberapa hari, Rafael dihadapkan pada tekanan besar. Dewan direksi mengadakan rapat luar biasa untuk memutuskan apakah ia masih layak memimpin. Sorotan media memburunya, memaksa ia menjawab pertanyaan yang tak ingin ia dengar. Benarkah Anda jatuh cinta pada seorang wanita desa? Rafael hanya menunduk, tidak menyangkal, tidak juga membenarkan. Ia tahu apapun yang ia katakan akan disalahartikan. Dalam keheningan ruangan kaca itu, ia hanya berdoa dalam hati. Ya Allah, beri aku ketenangan agar aku tidak tersesat lagi dalam ambisi yang dulu membutakanku. Sementara itu di desa, Laras sering duduk di beranda setiap sore, menatap arah jalan besar tempat Rafael terakhir kali menghilang. Angin sore membawa suara-suara lembut dari sawah, tapi hatinya gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam-malamnya kembali diisi oleh mimpi-mimpi ganjil. Mimpi tentang Rafael yang berdiri di antara dua jalan, memanggilnya tapi tak bisa bergerak. Hingga suatu hari, ia menerima surat yang dikirim lewat pos desa. Amplopnya berlogo perusahaan besar milik Rafael. Tangannya gemetar saat membukanya. Isinya singkat. Laras, jika aku tidak bisa kembali seperti yang aku janjikan, ingatlah satu hal, kamu bukan hanya penolong hidupku, kamu adalah alasan aku belajar menjadi manusia. Jangan menangis bila aku harus pergi, karena dimanapun aku berada, hatiku tetap akan mengingatmu. Air mata Laras jatuh deras. Ia tahu sesuatu sedang terjadi jauh di sana, sesuatu yang lebih besar dari sekadar cinta dua manusia. Ia memeluk surat itu erat-erat, berbisik dengan suara bergetar. Ya Allah, lindungilah dia, walaupun bukan di sisiku. Malam itu, angin berhembus kencang membawa aroma hujan, dan di kejauhan langit menyala sebentar oleh kilat. Dunia terasa sunyi, tapi di antara kesunyian itu, sepasang jiwa sedang diuji oleh waktu. Cinta mereka telah ditemukan, tapi kini Allah menguji seberapa kuat cinta itu bisa bertahan di antara jarak, ujian, dan dunia yang berusaha memisahkan keduanya. Angin dini hari menyelinap di antara tirai jendela apartemen mewah yang selama ini menjadi tempat Rafael tinggal di Jakarta. Kota di luar sana masih terlelap, tapi pikirannya tidak pernah benar-benar tidur. Di meja kerjanya, berserakan dokumen penting, proposal bisnis, dan laporan keuangan. Namun tak satu pun yang sanggup menarik perhatiannya. Semua angka, semua grafik, kini terasa hampa. Hanya satu hal yang berputar di kepalanya. Wajah Laras. Sudah lebih dari 2 minggu sejak surat terakhir yang ia kirim. Laras belum menjawab. Rafael tahu gadis itu sengaja diam. Mungkin karena takut menjadi alasan ia meninggalkan segalanya. Tapi justru karena itulah, hatinya semakin mantap. Ia tak bisa hidup dengan dua dunia sekaligus. Salah satu harus ia lepaskan. Dan ia tahu dunia mana yang membuatnya benar-benar hidup. Pagi itu, rapat besar digelar. Dewan direksi duduk berjajar. Mata mereka menatap Rafael dengan campuran rasa cemas dan curiga. Andre berdiri di sisi kanan, menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ketua Dewan membuka rapat dengan nada tegas. Tuan Rafael Adrian, perusahaan ini berdiri di atas reputasi dan kepemimpinan Anda. Tapi selama beberapa bulan terakhir, perilaku Anda menimbulkan keraguan. Apakah benar Anda ingin melepas jabatan CEO? Rafael menatap mereka satu persatu. Ruangan kaca itu dingin, tapi suaranya tenang. Ya, saya sudah memutuskan. Beberapa orang terkejut. Ada yang langsung berbisik di antara kursi. Andre menatapnya tak percaya. Anda tidak serius. Rafael mengangguk pelan. Saya serius. Selama ini saya hidup untuk membangun sesuatu yang saya kira akan memberi arti. Tapi setelah hampir kehilangan nyawa, saya sadar, arti hidup bukan soal kekuasaan atau angka di laporan keuangan. Saya ingin hidup sebagai manusia yang bisa merasa, bukan mesin yang hanya mengejar keuntungan. Ketua Dewan menghela napas berat. Apakah ini karena wanita itu?
Rafael menatapnya tajam. Ini karena saya sendiri. Tapi ya, wanita itu membuka mata saya. Dia membuat saya mengingat siapa saya seharusnya. Rapat itu berakhir dengan keputusan resmi. Rafael Adrian mengundurkan diri dari jabatan CEO yang telah ia pegang selama hampir 1 dekade. Dunia luar gempar. Berita tentang pengunduran dirinya tersebar di media nasional. Judul-judul besar terpampang di layar berita. CEO muda tinggalkan dunia bisnis demi cinta dan kehidupan baru. Namun bagi Rafael, semua itu hanya suara jauh yang tak berarti. Begitu ia melangkah keluar dari gedung tinggi itu, ia menatap langit Jakarta yang mendung, lalu menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidup, langkahnya terasa ringan. Ia tidak lagi membawa beban kekuasaan, hanya membawa satu tujuan sederhana, kembali kepada Laras. Perjalanan pulang ke desa memakan waktu lama. Hujan turun deras sepanjang jalan, seperti mengiringi langkah seseorang yang tengah menebus waktu yang hilang. Rafael menatap jendela mobil, melihat butiran air mengalir seperti kenangan yang perlahan ia lepaskan. Ia tidak tahu apakah Laras masih menunggunya, tapi satu hal pasti, ia harus mencoba. Sementara itu, di desa, Laras berjuang menahan hatinya yang resah. Sejak menerima surat Rafael, hari-harinya diwarnai kecemasan. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Allah, bahwa mungkin takdir mereka hanyalah saling menemani sejenak sebelum berpisah. Tapi setiap kali ia menatap kalung berbentuk daun yang kini tergantung di dinding kamarnya, air matanya selalu jatuh. Suatu sore, ketika ia sedang mengajar anak-anak di bawah pohon besar, suara kendaraan terdengar dari kejauhan. Anak-anak berhenti menulis, menoleh ke arah jalan. Sebuah mobil berhenti perlahan, dan dari dalamnya keluar seseorang yang langkahnya penuh keyakinan. Laras menatap, matanya melebar. Rafael berdiri di hadapannya, tubuhnya basah oleh hujan, tapi senyumnya hangat. "Aku pulang," katanya pelan. Laras terpaku. Dunia di sekitarnya seakan berhenti. Ia tidak tahu harus marah, menangis, atau tersenyum. "Kenapa? Kenapa kamu kembali? Bukankah tempatmu di sana, di antara semua yang sudah kamu bangun?" Rafael mendekat, menatapnya dalam. "Aku sudah memilih. Laras, dunia itu bisa berdiri tanpa aku, tapi aku tidak bisa hidup tanpa rasa yang kamu tanamkan di hatiku." Air mata Laras pecah. "Kamu bodoh, Rafael. Dunia tidak mudah bagi orang yang meninggalkan semuanya." Rafael mengangguk. Suaranya serak. "Aku tahu. Tapi aku lebih takut kehilangan diriku sendiri daripada kehilangan jabatan." Hujan turun semakin deras, membasahi rambut mereka. Anak-anak berlari mencari tempat berteduh. Tapi Laras dan Rafael tetap berdiri di sana, saling menatap dalam diam yang penuh makna. Di antara gemuruh langit dan suara air yang jatuh ke tanah, cinta mereka terasa nyata, bukan cinta yang lahir dari janji manis, tapi dari perjalanan panjang penuh luka dan pengampunan. Malam itu, warga desa mengadakan makan bersama untuk menyambut kepulangan Rafael. Mereka menyalakan lampu minyak di bawah langit yang cerah setelah hujan. Anak-anak berlari membawa obor kecil, tertawa riang. Laras duduk di sisi api unggun, diam tapi bahagia. Rafael menghampirinya, duduk di sampingnya. "Terima kasih," ucapnya lirih. "Untuk apa?" tanya Laras. "Untuk membuatku mengerti bahwa kebahagiaan tidak perlu dicari di tempat tinggi. Kadang, kebahagiaan sudah menunggu di tanah yang paling sederhana." Laras tersenyum, tapi air matanya jatuh lagi. "Aku hanya takut, Rafael. Takut dunia akan menghukummu karena pilihanmu." Rafael menggeleng pelan. "Dunia boleh menilai, tapi hanya Allah yang menulis akhir kisah setiap manusia. Dan aku percaya, aku tidak salah jalan." Angin malam berhembus lembut membawa aroma kayu terbakar. Mereka duduk lama tanpa kata, membiarkan keheningan berbicara. Di balik keheningan itu, keduanya tahu, keputusan sudah diambil, dan jalan hidup mereka kini telah berubah selamanya. Ketika malam makin larut, Rafael menatap langit yang bertabur bintang. Ia merasa damai,
Lebih damai dari yang pernah ia rasakan seumur hidupnya. Tapi di sudut hatinya, ada perasaan ganjil yang ia tak mengerti, seperti firasat halus yang belum sepenuhnya tersingkap. Namun ia memilih menutup mata dan menikmati malam itu, malam di mana ia akhirnya menemukan rumahnya, bukan di bangunan tinggi, tapi di hati seorang wanita desa yang pernah membangunkannya dari tidur panjang. Dan di tengah keheningan itu, di bawah cahaya bintang yang berkelip lembut, dua hati yang sempat terpisah kini benar-benar menyatu dalam satu keputusan. Mencintai bukan karena dunia, tapi karena keyakinan bahwa cinta sejati adalah bentuk paling tulus dari keberanian manusia untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Angin pagi di desa itu membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Langit berwarna biru pucat, dan sinar matahari jatuh lembut di dedaunan. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup Rafael dan Laras. Hari di mana dua jalan panjang akhirnya bersatu dalam satu ikatan. Warga desa bersiap, menata halaman kecil di depan sekolah tempat mereka pertama kali bertemu. Meja-meja bambu diisi bunga liar, kain putih terpasang di antara dua pohon besar, dan anak-anak sibuk menulis, "Selamat untuk Pak Rafael dan Bu Laras," di papan tulis dengan kapur warna. Laras berdiri di depan cermin sederhana di rumahnya, mengenakan kebaya putih yang dijahit oleh tetangga desa. Jemarinya bergetar halus. Di balik senyum yang ia coba pasang, ada debar yang sulit ia jelaskan. Bukan ragu, tapi rasa haru yang menumpuk terlalu dalam. Ia teringat perjalanan mereka, dari rumah sakit yang sunyi, ke desa yang sederhana, hingga hari ini. Semuanya terasa seperti dongeng yang ditulis langsung oleh tangan takdir. Sementara itu, Rafael duduk di serambi rumah sewa yang kini penuh tamu. Andre, sahabat lamanya, datang jauh-jauh dari Jakarta. Ia menatap Rafael dengan mata berkaca. "Aku dulu pikir kau gila meninggalkan segalanya. Tapi sekarang aku tahu, mungkin aku yang belum mengerti apa itu hidup." Rafael tertawa kecil. "Kau tahu, Andre, aku tidak pernah merasa sekaya ini sebelumnya. Dulu aku punya segalanya, tapi kosong. Sekarang aku tidak punya apapun, tapi rasanya penuh." Andre menepuk bahunya. "Kau memang selalu aneh, tapi kali ini aku harap kau benar-benar bahagia." Ketika musik gamelan kecil mulai terdengar di halaman, warga berkumpul. Laras berjalan pelan menuju tempat upacara, ditemani anak-anak yang menabur bunga di jalan tanah. Rafael menatapnya dengan mata yang nyaris basah. Setiap langkah Laras terasa seperti waktu yang melambat. Dunia di sekitarnya memudar, menyisakan hanya satu sosok, perempuan yang dulu tak sengaja menggenggam tangannya di ambang antara hidup dan mati. Saat upacara dimulai, suara pemuka desa bergetar lirih. Hari ini, dua jiwa dipertemukan kembali bukan karena kebetulan, tapi karena ketulusan. Semoga Allah mempersatukan mereka bukan hanya di dunia, tapi juga dalam setiap takdir yang ditulis untuk mereka. Rafael dan Laras saling menatap, dan dalam pandangan itu, segala luka, kehilangan, dan kebisuan selama bertahun-tahun sirna begitu saja. Namun di balik kebahagiaan itu, entah mengapa, mata Rafael mulai terasa berat. Ia sempat mengerjap beberapa kali, mengira dirinya lelah, tapi pandangannya mulai kabur. Suara musik pelan berubah menjadi gema jauh yang memantul di kepalanya. Tiba-tiba, tubuhnya goyah. Semua orang terkejut. Andre berlari menahan bahunya. "Rafael, kau kenapa?" Laras menatap panik. "Rafael, Rafael, lihat aku." Tapi Rafael hanya memandangnya dengan mata setengah sadar. Senyumnya tipis, suaranya hampir tak terdengar. "Kau benar-benar cantik, Laras." Detik berikutnya, tubuhnya jatuh ke tanah. Suara teriakan pecah. Laras menjerit sambil memeluknya. "Tidak, tidak, Rafael, bangun. Aku mohon." Air matanya mengalir deras, membasahi wajah pria itu. Semua orang di sekitar berlari panik mencari bantuan. Tapi Rafael hanya menatap Laras dengan tatapan lembut, perlahan menutup mata. Dunia berhenti. Suara tawa anak-anak yang tadi riang berganti menjadi tangis. Hujan tiba-tiba turun tanpa peringatan, deras dan cepat, membasahi seluruh halaman. Laras masih memeluk Rafael, memanggil namanya berulang kali, tapi tak ada jawaban.
Beberapa jam kemudian, suasana desa berubah muram. Langit kelabu, angin dingin menyapu dedaunan. Laras duduk di beranda rumahnya. Wajahnya kosong. Di tangannya, ia memegang kalung berbentuk daun yang dulu diberikan Rafael. Hujan menetes di rambutnya. Tapi ia tidak peduli. Dunia seakan kehilangan warna. Namun saat malam turun, sesuatu yang aneh terjadi. Di tengah kesedihan itu, Laras mendengar suara lembut di dalam kepalanya. Bukan suara luar, tapi seperti gema dari dalam dada. Jangan menangis. Aku tidak pernah pergi jauh. Aku hanya berpindah tempat untuk menunggu kamu. Laras tertegun. Dadanya bergetar hebat. Ia menatap kalung itu, dan entah mengapa, cahaya lembut memantul dari permukaannya. Air mata menetes lagi, tapi kini bukan karena kehilangan, melainkan karena perasaan damai yang aneh. Hari berganti hari. Waktu berjalan seperti biasa. Tapi Laras tidak lagi sama. Ia tetap mengajar, tetap tersenyum, tapi dalam hatinya selalu ada ruang yang ia jaga, ruang yang hanya milik Rafael. Ia mulai menulis buku harian, mencatat setiap kenangan, setiap doa, dan setiap percakapan yang tak pernah sempat mereka ucapkan. Beberapa bulan kemudian, rumah sakit besar di Jakarta mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Laporan medis Rafael Adrian menunjukkan kejanggalan. Dokter mengatakan, otaknya tidak pernah sepenuhnya bangun sejak 3 tahun lalu. Aktivitas otaknya sempat meningkat beberapa waktu sebelum mati total. Tidak ada penjelasan medis yang masuk akal bagaimana ia bisa hidup selama berbulan-bulan setelah itu. Andre, yang membaca laporan itu, terdiam lama di ruang kerjanya. Jadi, apakah semua yang terjadi di desa itu nyata? Gumamnya. Tidak ada yang bisa menjawab. Sementara di desa, Laras duduk di bawah pohon besar tempat Rafael dulu sering memotret anak-anak bermain. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah dan suara daun bergesekan. Ia memegang kalung itu di dada, tersenyum samar. Kau tahu, Rafael, aku masih bisa merasakanmu di sini. Dalam angin, dalam hujan, dalam setiap detak hatiku. Matahari sore menembus dedaunan, membentuk cahaya keemasan di sekelilingnya. Saat ia memejamkan mata, seolah waktu berhenti. Di antara cahaya itu, ia mendengar langkah kaki mendekat. Sosok yang begitu ia kenal berdiri beberapa meter di depannya. Rafael, dengan senyum yang sama, mata yang penuh kasih. Ia tidak berkata apapun, hanya mengulurkan tangan. Air mata Laras mengalir tanpa suara. Ia berdiri perlahan, berjalan ke arahnya. Tapi sebelum sempat menyentuh, sosok itu memudar seperti kabut tersapu angin. Namun kali ini Laras tidak menangis. Ia menatap langit, tersenyum sambil berbisik. Kalau ini cara Allah mempertemukan kita, maka aku rela. Karena cinta sejati tidak selalu butuh kehadiran. Cukup keyakinan bahwa kita akan bertemu lagi, di tempat di mana waktu tidak memisahkan. Senja berganti malam. Cahaya bintang pertama muncul di langit. Berkilau lembut. Desa itu tenang, tapi di udara terasa sesuatu yang hangat, seperti jejak cinta yang tidak berakhir di dunia, melainkan diteruskan di langit yang lebih tinggi. Dan di antara suara jangkrik malam, Laras menutup buku hariannya dengan satu kalimat sederhana yang ia tulis dengan tangannya sendiri. Cinta sejati bukan tentang berapa lama kita bersama, tapi tentang siapa yang membuat kita tetap hidup, bahkan setelah mereka pergi.